Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ummu Aiman membangun generasi Qurani. Allahu Akbar. Tetap semangat belajar ya. Untuk video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS dengan materi Kegiatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Materi pokoknya terdiri dari 5 materi. Yang pertama adalah pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis usaha berdasarkan bidang. Yang ketiga, jenis usaha berdasarkan subjek. Dan yang keempat, contoh usaha berdasarkan subjek. Dan yang kelima adalah kegiatan ekonomi. Untuk materi pokok yang pertama adalah pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia tidak ada yang dapat membuat semua barang yang dibutuhkan sendiri, maka diperlukan yang namanya kerjasama. Selanjutnya adalah jenis-jenis usaha berdasarkan bidang. Jenis-jenis usaha berdasarkan bidang terdiri dari 10 jenis. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian artinya mengelola suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam-menanam. Nah, di sini ada upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi, yang ketiga diversifikasi, dan yang keempat rehabilitasi, dan cara yang kelima adalah mekanisme. Dan jenis yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras atau berkayu. Di sini jenis-jenis perkebunan terdiri dari 2 jenis, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang yang diambil manfaatnya. Di sini ada 3 jenis peternakan, yaitu yang pertama adalah peternakan hewan besar, contohnya sapi, kuda, dan unta. Dan yang kedua peternakan hewan kecil, contohnya kambing, domba, kelinci. Dan yang ketiga adalah peternakan unggas, contohnya ayam, itik, dan burung. Selanjutnya jenis adalah perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan. Berdasarkan jenisnya, perikanan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Jenis yang kelima yaitu kehutanan. Kehutanan adalah upaya untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Hasil dari hutan antara lain kayu rotan dan damar. Selain hasilnya dapat menaikkan ekonomi rakyat Indonesia, pohon-pohon di hutan juga dapat membantu penyerapan air. Dengan demikian bisa mencegah banjir. Jenis usaha selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Di sini barang tambang terdiri dari 3, yaitu barang tambang mineral logam, contohnya seperti timah, besi, tembaga. Dan yang kedua bahan tambang mineral bukan logam, contohnya keramik, gips, dan marmer. Dan contoh barang tambang yang ketiga adalah barang tambang energi, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas. Selanjutnya jenis usaha yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri adalah usaha untuk kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Contohnya adalah pengelolaan ikan menjadi ikan kaleng.
Jenis usaha yang ke-8 adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selain secara lokal, perdagangan juga dilakukan dalam bentuk dua bentuk, yaitu ekspor dan impor. Selanjutnya, jenis yang ke-9 adalah pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Dan jenis usaha yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat contohnya adalah 1. Jasa angkutan dan transportasi, 2. Jasa keamanan seperti satpam, dan yang ketiga jasa kesehatan seperti dokter, bidan, dan lain-lain, dan yang keempat jasa pendidikan, contohnya seperti guru, dosen, dan pengajar les. Dan yang kelima, jasa bisnis dan keuangan, itu dilakukan oleh akuntansi seperti konsultasi pajak dan keuangan. Selanjutnya yaitu jasa usaha rumah tangga yang dilakukan oleh asisten rumah tangga, tukang kebun, dan lain-lain. Dan jasa selanjutnya adalah jasa perawatan pribadi yang dilakukan oleh salon, tempat perawatan. Dan selanjutnya, jasa selanjutnya adalah jasa perumahan, dilakukan oleh pemilik hotel dan tempat penginapan. Dan jasa yang terakhir adalah jasa rekreasi dan hiburan yang dilakukan oleh pemberi sewa alat-alat untuk kegiatan hiburan atau tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Jenis usaha berdasarkan subjek terdiri dari 2 jenis. Yang pertama perseorangan atau sendiri, dan yang kedua kelompok. Nah, untuk pengertian dari usaha yang dilakukan perseorangan artinya usaha ekonomi yang dilakukan perseorangan atau diusahakan sendiri. Biasanya modal yang dibutuhkan terbatas. Dan yang jenis kedua adalah usaha yang dilakukan secara berkelompok. Artinya, usaha yang dilakukan secara berkelompok mulai dalam hal modal hingga bagi hasil. Berikutnya adalah contoh usaha berdasarkan subjek. Yang pertama, usaha yang dilakukan perseorangan atau sendiri. Contohnya 1. Pertanian, industri kecil, perdagangan, dan usaha jasa. Sedangkan untuk jenis usaha yang dilakukan secara kelompok, contohnya adalah 1. Firma, 2. CV atau persekutuan komanditer, yang ketiga PT atau perseroan terbatas, yang keempat BUMN atau badan usaha milik negara, yang kelima perusahaan daerah, dan yang keenam koperasi. Dan kegiatan ekonomi masyarakat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi merupakan usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Dan yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ketiga adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dan saya akhiri, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.